Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ramo Wahyu Nugraha. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer dengan NPM 241063125030. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai sistem pembayaran elektronik. Seiring berkembangnya teknologi, cara kita bertransaksi juga ikut berubah. Kalau dulu kita terbiasa menggunakan uang tunai, sekarang semakin banyak orang yang beralih ke metode pembayaran digital. Nah, salah satu layanan pembayaran digital yang paling populer di Indonesia adalah GoPay. Dalam video ini, kita akan membahas mulai dari konsep dasar fintech, sejarahnya GoPay, fitur-fiturnya, hingga analisis serta review langsung di aplikasi GoPay-nya. Yang pertama, apa itu fintech dan sistem pembayaran elektronik? Fintech adalah singkatan dari Financial Technology, yaitu inovasi di bidang layanan keuangan dengan memanfaatkan teknologi digital. Fintech hadir untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan, mulai dari pembayaran, peminjaman, investasi, hingga asuransi. Nah, salah satu jenis fintech yang paling digunakan adalah e-wallet atau dompet digital. E-wallet memungkinkan kita untuk menyimpan uang dalam bentuk saldo elektronik dan menggunakannya untuk berbagai transaksi. Sistem pembayaran elektronik sendiri adalah cara melakukan transaksi keuangan menggunakan perangkat digital tanpa harus menggunakan uang tunai. Dengan sistem ini, kita bisa melakukan pembayaran dengan cepat, praktis, dan aman pastinya. Di Indonesia, fintech berkembang pesat dalam 10 tahun terakhir. Muncul berbagai macam dompet digital seperti GoPay, Oppo, Dana, ShopeePay, dan lain aja. Setiap platform bersaing menawarkan kemudahan dan promo menarik bagi penggunanya. Nah, GoPay adalah salah satu pionir dalam dunia e-wallet di Indonesia yang awalnya terintegrasi dengan layanan transportasi online Gojek. Lalu berikutnya sejarah dan kemenangan GoPay ini. GoPay pertama kali diperkenalkan sebagai metode pembayaran di aplikasi Gojek yang saat itu hanya fokus pada layanan transportasi online seperti GoRide dan GoCar. Awalnya GoPay dikenal dengan nama GoWallet yang hanya digunakan untuk membayar layanan Gojek. Namun seiring waktu, Gojek mengembangkan GoWallet menjadi GoPay dengan fungsi yang lebih luas. Tahun demi tahun, GoPay terus tumbuh. Pada 2017, GoPay sudah bisa digunakan untuk membayar di merchant offline dengan QR Code pada 2018 hingga 2019. GoPay semakin dikenal karena menjadi dompet digital nomor 1 di Indonesia dengan pangsa pasar terbesar. GoPay juga aktif dalam mendukung UMKM agar bisa menerima pembayaran digital. Bahkan GoPay menjadi salah satu pionir dalam gerakan cashless society di Indonesia. Hingga saat ini, GoPay tidak hanya untuk membayar layanan Gojek, tapi juga bisa untuk transfer uang sesama pengguna atau rekening bank, terus juga membayar tagihan nih seperti listrik, BPJS, pulsa, hingga paket data. Terus juga bisa berbelanja online maupun offline lewat QRIS. Terus juga mengikuti promo cashback dan diskon di banyak merchant. Dengan ekosistem Gojek yang luas, GoPay menjadi salah satu e-wallet yang paling sering digunakan masyarakat di Indonesia. Nah, GoPay ini mempunyai berbagai fitur utama, yaitu seperti top up saldo, bisa lewat bank transfer, driver Gojek, minimarket, atau mobile banking. Lalu pembayaran QRIS bisa bayar di ratusan ribu merchant offline yang sudah terintegrasi QRIS. Lalu transfer saldo ke sesama pengguna GoPay atau ke rekening bank. Lalu pembayaran layanan Gojek seperti GoRide, GoCar, GoFood, GoSend, dan lain-lainnya. Lalu bisa pembayaran tagihan seperti pulsa, paket data, listrik, BPJS, air, hingga cicilan. Mungkin segitu saja pengenalan fintech GoPay dari saya. Selanjutnya saya akan mereview langsung dalam aplikasi GoPay-nya. Bye-bye guys. Nah, sekarang kita sudah ada di dalam aplikasinya. Di sini kita bisa lihat
banyak banget berbagai macam fitur-fitur menarik dari aplikasi GoPay ini. Mungkin kita bakal review fitur-fiturnya sedikit saja, sekilas yang saya tahu. Nah, begitu sudah dibuka, di halaman utama kita bisa langsung lihat saldo GoPay kita. Nah, di bagian atas ini ada jumlah saldo kita. Lalu di pinggirnya itu ada fitur top up dan tarik tunai. Nah, di top up ini kalau saldo kita habis, kita bisa isi ulang atau top up dengan sangat mudah. Caranya kalian tinggal klik top up, fitur top up tersebut. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan metode untuk kalian top up. Di sini bisa lewat transfer bank atau ATM, internet banking maupun mobile banking. Dan juga bisa lewat minimarket seperti Alfamart atau Indomaret. Bahkan sekarang bisa lewat dompet digital lain atau lewat QRIS. Dan sebenarnya juga bisa lewat driver Gojek. Misalnya kalau kalian pesen GoRide atau GoCar, kalian bisa sekalian minta tolong untuk isikan saldonya. Di sini kita coba lihat untuk caranya. Nah, di sini sudah ada tertera caranya. Biaya admin Rp2.000, minimum top up-nya Rp20.000. Gratis biaya admin 2 kali per bulan, minimal top up Rp50.000. Nah, caranya yang pertama kalian minta bantuan kasir untuk mengisi GoPay. Beritahu nomor HP yang kamu pakai di aplikasi Gojek maupun GoPay. Terus beritahu nominal isi GoPay yang kalian mau, Rp20.000, Rp50.000, Rp100 hingga Rp500.000. Lalu bayar nominal top up ke kasir. Saldo yang kamu dapat akan dikurangi dengan biaya admin. Kasir akan mengisi saldo ke akun GoPay kamu. Pastikan GoPay kamu sudah bertambah dan nominal sudah sesuai setelah dikurangi biaya admin. Lalu simpan bukti bayarnya jika perlu. Nah, itu untuk cara top up lewat Alfamart. Untuk Indomaret sendiri itu pastinya sama saja seperti lewat Indomaret. Jadi ini untuk lewat minimarket ada Alfamart, Indomaret, Lawson, Mitra Tokopedia, ATM Bersama, Alfamidi, dan Pas Indonesia. Jadi banyak banget untuk minimarket jika kalian ingin top up lewat minimarket. Lalu juga bisa lewat bank. Di sini banyak ada BRI, BCA, Mandiri, BNI, Bank Jago, Permata Bank, Cimniaga, ATM Bersama. Di sini kita coba. Nah, di sini kalian bisa pilih layanannya, itu ada virtual account, Livin by Mandiri, internet banking maupun ATM. Di sini kita coba lihat Livin by Mandiri. Nah, caranya di sini juga sudah tertera untuk caranya. Biaya admin cuma 1.000, minimum isi 15.000. Kalian yang pertama login ke Livin by Mandiri kalian, pilih bayar buat pembayaran baru multi payment GoPay customer. Lalu masukkan nomor telepon yang terdaftar pada aplikasi Gojek maupun GoPay. Lalu masukkan jumlah GoPay yang ingin diisi dan ikuti petunjuk selanjutnya untuk menyelesaikan proses pengisian GoPay. Nah, di sini juga bisa kalau kalian lihat ATM, internet banking, dan virtual account. Dan untuk bank-bank lainnya kurang lebih sama seperti itu untuk cara top up-nya. Nah, selanjutnya ada tarik tunai. Nah, di sini kalian bisa ambil dari merchant, berbagai merchant, ada Indomaret, Alfamart, BCA, ATM, Alfamidi, dan Lawson. Lalu juga lewat transfer bank sama seperti yang tadi top up saldo, bank-banknya seperti itu. Kita coba untuk lewat Alfamart. Nah, kalian pilih nominal yang ingin kalian tarik, misalnya 50.000, 100.000. Setelah itu nanti konfirmasi dan tarik. Nanti kalian ikuti saja selanjutnya untuk proses penarikannya. Nah, selanjutnya ada fitur bayar QRIS dan merchant. Nah, di sini kalian tinggal klik bagian QRIS. Nah, di situ kamera akan langsung terbuka untuk kalian scan QR code. Nah, fitur ini mendukung QRIS, jadi artinya kita bisa bayar di hampir semua merchant di Indonesia yang sudah menggunakan QRIS. Contohnya kita bisa pakai GoPay untuk bayar di restoran, kafe, minimarket, bahkan pedagang kaki lima yang sudah menggunakan QRIS.
Meskipun awalnya GoPay hanya ada di ekosistem Gojek, sekarang nih sudah meluas ke merchant offline maupun online. Jadi gitu. Dan selanjutnya kita akan beralih ke bawah. Di sini ada kirim dan terima. Nah, di sini ada transfer, minta, split bill, dan hadiah. Untuk fitur kirim di sini ada dua opsi, transfer ke sesama pengguna GoPay dan transfer ke rekening bank. Dan ada fitur yang baru, kalian bisa transfer ke e-wallet lain seperti Dana, OVO, Link Aja, ShopeePay. Nah, untuk bank di sini sama sebelumnya pastinya seperti yang tadi. Nah, ini bank-banknya. Nah, kalian tinggal masukin nomor rekening kalian atau nomor rekening yang kalian tuju. Nah, lalu konfirmasi untuk nominal yang kalian ingin transfer, terus masukkan PIN GoPay kalian dan ikuti aja langkah-langkahnya. Dan untuk e-wallet sendiri, misalnya kita ingin ke Dana, sini kalian masukin nomor Dana yang kalian tuju. Dan untuk GoPay, sesama GoPay, kalian masukin nomor HP yang kalian tuju juga sama. Nah, di sini juga ada fitur minta. Kalian bisa meminta uang ke teman kalian atau ke orang tua kalian atau ke siapapun itu dengan QR code. Jadi kalian bagikan kodenya itu ke orang. Nah, di sini kalian jika ingin kirim ke saya, nah bisa tuh scan QR-nya, kode QR-nya. Lalu ada fitur split bill. Fungsi ini membagi tagihan secara otomatis, cocok kalau makan barang atau patungan. Cara pakainya, kalian klik split bill, pilih kontak teman-temanmu, masukkan total tagihan, sistem otomatis membagi rata. Lalu untuk hadiah, ini fungsinya kirim saldo GoPay ke orang lain dalam bentuk hadiah, bisa pakai template ucapan. Nah, sini kalian jika teman kalian ulang tahun atau nanti saat lebaran, itu cocok banget untuk menggunakan fitur hadiah. Nah, di sini ada fitur pembayaran tagihan. Selain untuk belanja, GoPay juga bisa dipakai untuk membayar berbagai tagihan. Caranya, kalian buka menu tagihan yang di sini atau pembayaran di sini. Nah, di sini banyak pilihan yang menarik seperti PLN, paket data, pulsa, top up e-money, top up game, PDAM, GoFood. Nah, kalian tinggal pilih sesuai kebutuhan yang kalian butuhkan. Misalnya saya ingin PLN atau token listrik. Oke, maaf, sepertinya ada kendala di jaringan. Di sini kelebihannya prosesnya itu cepat dan hasil pembeliannya tuh langsung tercatat di riwayat transaksi. Jadi tidak perlu lagi repot keluar rumah untuk antri, semua bisa selesai hanya dengan beberapa kali klik. Nah, di sini sudah muncul. Kalian masukin ID pelanggannya, lalu kalian pencet atau klik jumlah yang kalian mau. Ada 20.000, 50.000 hingga 10 juta. Itu kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nanti tinggal kalian ikuti saja untuk step pembayarannya setelah kalian pencet lanjut. Lalu juga ada top up e-money, top up game, PDAM. Untuk PDAM sama seperti PLN, pastinya masukin nomor ID pelanggan. Nah, di GoPay sendiri itu ada fitur belanja dan lifestyle.
Nah, GoPay juga masuk ke dunia hiburan dan lifestyle. Kalau kita buka menu explore, ada kategori tambahan, beli tiket bioskop langsung dari aplikasi, langganan layanan streaming seperti Spotify atau View, beli voucher game populer seperti Mobile Legends, Free Fire, sampai stream. Jadi buat anak muda yang suka hiburan digital, fitur ini cukup lengkap. Jadi GoPay bukan cuma untuk kebutuhan sehari-hari, tapi juga untuk hiburan. Nah, di sini kalian bisa lihat, kalian bisa baca-baca, bisa kalian lihat juga. Nah, di sini ada paket untuk kalian nonton seperti video, Netflix. Nah, di sini ada layanan favorit warga. Di situ isinya ada mini game, GG Merge, block puzzle. Ini seperti game-game gitu ya. Saya belum pernah mencobakan fitur itu, belum pernah nyoba. Lalu ada riwayat transaksi kalian. Di sini kalian bisa melihat riwayat transaksi kalian selama memakai GoPay. Nah, mungkin untuk fitur-fiturnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lalu untuk keamanan dan pengaturan akun, kalau bicara soal uang, tentu keamanan jadi hal utama nih. Di GoPay semua transaksi wajib menggunakan PIN. Kalau perangkat mendukung, kita juga bisa aktifkan verifikasi sidik jari atau Face ID. Selain itu, ada juga fitur GoPay Plus. Dengan upgrade akun ini, kita bisa mendapatkan limit saldo lebih besar, bisa transfer ke bank, dan lebih banyak keuntungan lainnya. Upgrade hanya butuh foto KTP dan selfie untuk verifikasinya. Jadi kalian bisa transfer bank setelah kalian upgrade GoPay-nya. Mungkin dari review ini kita bisa lihat bahwa GoPay ini punya fitur yang sangat lengkap, mulai dari isi saldo, terus juga bayar dengan QRIS, transfer uang, bayar berbagai tagihan, beli voucher hiburan, sampai dapat promo cashback pastinya. Tidak heran kalau GoPay menjadi salah satu e-wallet dengan pengguna terbanyak di Indonesia. Menurut saya pribadi, GoPay sangat cocok dipakai sehari-hari, apalagi kalau kalian sering menggunakan layanan Gojek. Selain itu, dukungan ke UMKM juga sangat baik karena banyak warung kecil yang sudah menerima pembayaran via GoPay. Nah, oke, segitu dulu review saya kali ini. Bye-bye guys, thank you.